Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Gimana namanya? Alhamdulillah luar biasa Allah. Sebelum masuk ke pembelajaran, maka kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan bernilai berkah. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, Bapak absen dulu. Muhammad Hajar apa? Miftah, Gusti, Abdurrahim, Sofi Nizam, sakit. Ini ada orang 4 orang hadir dan 1 orang. Dah. Ada yang ingat pembelajaran kita sebelumnya apa? Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Bukan. Tepatnya kondisi masyarakat Arab Islam. Ada yang dapat menjelaskan materi tentang kondisi masyarakat Arab sebelum pra-Islam? Jadi kondisi masyarakat sebelum datang Islam itu masyarakat itu penyembah berhala itu menjadi berhala Buddha. Kemudian kondisinya mereka sebagai sebelum Buddha itu sebagai Lain? Cukup. Oke. Sip. Oke. Ada yang tahu belajar kita hari ini apa? Strategi dakwah Nabi Muhammad. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi Bapak menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, agar peserta didik dapat mengetahui pengertian hijrah dengan baik. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui faktor hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan baik. Yang ketiga, agar peserta didik mengetahui bagaimana proses dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke. Pengertian hijrah. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri dari berpindah tempat. Adapun seseorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yakni yang pertama, sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua ada sesuatu yang dituju atau tujuan tertentu. Nah, secara garis besar, hijrah terdiri dari 2 macam, yaitu hijrah maknanya dan hijrah makliyah. Hijrah makliyah, hijrah di sini bermakna yakni hijrah yang memang berpindah tempat. Sedangkan hijrah makliyah itu berpindah daripada hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Nah, berarti lebih daripada karakteristik seseorangnya. Selanjutnya ada faktor Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Nah, pertama itu sebelum Madinah itu dikenal dengan nama Yasrib. Nah, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Nah, karena pada saat itu Rasulullah SAW bertempat di Mekah, dan memang kondisi Mekah pada saat itu tidak kondusif. Nah, kedua ada sebelum
sebelum diangkat menjadi nabi, beliau punya hubungan yang baik dengan penduduk setempat. Selanjutnya ada penduduk Yasrib sudah dikenal nabi karena melakukan budi pekerti dari sifat yang baik. Nah, bagi dia tadi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah SWT. Nah, ini adalah 4 faktor kenapa Nabi pada saat itu hijrah ke Yasrib. Selanjutnya ada reaksi. Bagaimana reaksi daripada kaum kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi? Pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tetapi mereka sadar akan kemajuan perjalanan dan sampai keputusan terakhir yakni mencari Rasulullah dan akan membunuh beliau. Nah, mungkin kawan-kawan tahu bahwasanya ketika di awal-awal kaum kafir Quraisy itu tidak menghiraukan hijrahnya. Akan tetapi karena memang pada saat itu penduduk Yasrib sangat menyambut hadirnya Rasulullah di Madinah, dan akhirnya terbentuklah negara. Dan pada saat itu Nabi menjadi menjabat 2 jabatan, yang pertama sebagai kepala negara dan yang kedua sebagai kepala keagamaan. Karena itu para kaum kafir Quraisy mencari beliau dan membentuk sayembara untuk membunuh beliau. Nah, selanjutnya ada proses hijrah. Nah, proses hijrah Nabi yang pertama pada saat itu karena memang ada seruan hijrah dari firman Allah. Lalu disusunlah bagaimana siasat nih untuk Rasulullah berhijrah. Nah, yang pertama kan Rasulullah digantikan perannya dan posisinya oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana dikenal pada saat itu anak-anak beliau ya, Ali bin Abi Thalib itu. Selanjutnya Nabi berangkat ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka bertempat atau bersembunyi di Gua Sur. Nah, selanjutnya ada ketika beliau berada di gua tersebut, apa peristiwa yang terjadi? Sebelum ke gua itu apa? Dicari oleh kaum kafir Quraisy sehingga beliau tinggal di sana. Nah, sebelum tiba ke Madinah, setelah lewat dan lolos dari pengejaran kaum kafir Quraisy, Nabi mendirikan satu masjid yang kita sebut kalau kita kenal dengan Masjid Quba. Nah, jadi masjid yang pertama itu bukan Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, tetapi yang pertama adalah Masjid Quba. Nah, selanjutnya tibalah di Madinah dan disambut dengan meriah oleh penduduk sana atau yang dikenal dengan istilah Yasrib. Langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pertama, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Jadi dulunya di Madinah ini sering terjadi perang saudara. Baik itu dari apa? Ada yang tahu dengan sukunya suku apa? Aus dan Khazraj. Sama halnya dengan penduduk Yahudi di sana. Nah, penduduk Yahudi di sana sudah dikenal dengan apa ya? Kalau tahu bagaimana karakter orang Yahudi suka mengadu domba. Oleh karena itu Rasulullah pada saat itu risih dan membuat nama perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Madinah. Nah, perjanjian Madinah yang isinya secara banyak. Yang pertama mengatur batas-batasan, bagaimana pola kehidupan, bagaimana pola dakwah, bagaimana proses yang lainnya, baik itu dari sektor ekonominya, politik, dan yang lain. Diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Pertama kan terbentuk yang namanya Piagam Madinah. Nah, di saat beberapa isi dari Piagam Madinah, yaitu siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan Muslim maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditendang bersama-sama. Selanjutnya ada kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol
Itu tadi beberapa isi piagam Madinah. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Nah, pertama ketika mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kedua adalah menempatkan para orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Ketiga ada bekerja sama dengan kaum Ansar menciptakan lapangan pekerjaan dari kaum Muhajirin. Selanjutnya ada Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum Muhajirin untuk mempunyai modal dan pengalaman bekerja. Bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Ada yang tahu apa itu makna dari kaum Muhajirin? Pengertian dari kaum Muhajirin? Orang yang berhijrah. Sedangkan kaum Ansar, Nasara yang suruh, Nasara. Tahu yang menolong. Orang Muhajirin pada saat itu dominan dari orang Mekah. Sedangkan kaum Ansar yaitu orang yang stay di Madinah. Makanya mereka kan ditempatkan karena mereka mengawal Rasulullah ke Madinah. Jadi mereka dipersaudarakan satu-satu lah. Yang saya tahu polanya satu-satu. Jadi mereka itu dibangun apa? Seperti keluarga kecil gitu. Antara satu kaum Muhajirin dan satunya kaum Ansar. Sehingga terciptalah kolaborasi. Nah, gitu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait proses dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Selanjutnya Bapak bagi kelompok, dua kelompok, yang satu kelompok diisi oleh dua orang. Pertama Rizali dengan Miftah, yang kedua Gusti dengan Abdul Rahim. Dari Bapak beri waktu 10 menit, satu orang dari setiap kelompok itu menuliskan apa yang Bapak sampaikan tadi secara ringkas, dan yang satu orangnya nanti presentasi. Nah, untuk presentasinya itu berdiri kedua-duanya. Satu kelompok ya, satunya biru. Silahkan berdiskusi. Apa? Ya. Oke. Ya, kelompok satu saudara Jadi Rahman dan Miftah bersama. Dan gue jangan tanya juga ya. Hijrah terdiri dari dua macam, yaitu hijrah makaniah dan hijrah maknawiyah. Selanjutnya faktor Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Pertama yaitu Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk setempat. Yang ketiga, penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan diplomasi dan sifat-sifatnya yang baik. Yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Selanjutnya, reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tetapi mereka sadar akan kemajuan pergerakan dakwah Rasulullah dan sampai keputusan terakhir, yakni mencari Rasulullah dan akan membunuh beliau. Selanjutnya, proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad penuh dengan strategi-strategi. Yang pertama yaitu Ali menjadikan Nabi Muhammad
yang diajak berdamai di semua pihak yang terlibat perjanjian memenuhi perdamaiannya, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajaran tersebut. Nah, kemudian ada langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian di masyarakat Madinah. Nah, di antaranya adalah yang pertama menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Kemudian juga Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum muhajirin untuk mempunyai modal dan pengalaman berdagang. Nah, kemudian terakhir adalah langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah, yakni Berarti udah membaca Pak. Baik, jadi tadi materi dari Bapak Fazlur itu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW berulang. Yang pertama pengertian hijrah. Adapun seseorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ada sesuatu yang ditinggalkan dan yang kedua ada sesuatu yang dituju atau tujuan. Adapun salah satu faktor Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah itu salah satunya sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk setempat. Dan yang kedua, penduduk Yasrib sudah dikenal nabi karena kelembutan beliau mengerti dan sifat-sifatnya yang baik. Adapun salah satu reaksi kafir Quraisy terhadap hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah yaitu pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka sadar akan kemajuan pergerakan dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, yaitu yang pertama Ali menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Setelah itu terlakukannya pengajaran terhadap Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur, dan setelahnya beberapa kejadian lalu Nabi Muhammad tiba di Madinah. Adapun langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah yaitu yang pertama pembangunan masjid sebagai pusat dakwah, yang kedua mempersaudarakan kaum muslimin, dan yang ketiga perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Nah, selanjutnya ada piagam Madinah, itu ada banyak, yaitu intinya yaitu melakukan upaya perdamaian agar tidak ada perselisihan lagi antara kaum muslimin khususnya maupun Yahudi. Nah, selanjutnya langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat. Terima kasih. Bisa dilakukan dulu. Terima kasih atas penyampaian yang Bapak tadi terkait materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sedikit Bapak beri kesimpulan untuk mempelajari hari ini. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya hijrah itu terbagi dua, ada hijrah maknani dan hijrah maknawiyah. Selanjutnya ada faktor-faktor hijrah. Yang pertama tadi kan bahwasanya kondisi di Mekah tidak mendukung. Yang kedua ada memang firman atau perintah Allah mengharuskan Nabi hijrah, dan kondisi di Madinah sangat menunjang untuk kemajuan Islam. Dan yang terakhir ada proses bagaimana masuknya Rasulullah ke Madinah. Yang pertama tadi kan Nabi mengatur strategi dan taktik untuk berangkat ke Madinah, yang mana pada saat itu Nabi digantikan oleh saudara Ali. Selanjutnya ketika perjalanan Nabi ditemani oleh saudara Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itu memang dikejar oleh kaum kafir Quraisy dan mereka bersembunyi di Gua Sur. Nah, selanjutnya mereka berdua singgah di Kuba dan mendirikan Masjid Kuba. Selanjutnya baru sampai ke Yatsrib atau yang kita kenal sampai hari ini dengan Madinah. Oke, mungkin
penutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo, Persepsi